Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini ISG masih lanjut naik 0,15% ke angka 7057. Dan di video ini saya coba menganalisa saham agro dan TWR yang hari ini masih melanjutkan kenaikan. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman mau request saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada posting Instagram Trading for Better Life yang dipost tiap hari Jumat. Saham pertama akan saya analisa adalah saham TWR. Saham TWR hari ini naik 3% lebih ke harga 1255. Bisa kita lihat di grafik, secara tren TWR saat ini trennya masih bergerak sangat uptrend. Jadi sebelumnya berada di bawah garis EMA 50 dan 150, sempat turun menyentuh harga 900, tapi bisa kita lihat setelah itu mulai bangkit, terus bergerak naik, langsung break garis EMA 50 150. Pada saat menyentuh harga 1200 memang gagal break dan mulai bergerak sideways. Tapi bisa kita lihat kemarin berhasil naik di atas harga 1200 dan hari ini sudah terkonfirmasi break. Jadi saat ini masih lanjut uptrendnya. Dengan target berikutnya jika kita lihat di sekitar harga 1280 sampai harga 1300. Dan untuk garis MACD pun bisa kita lihat saat ini mulai bergerak naik ke atas kembali. Dan garis EMA 50 pun saat ini telah berpotongan dan mengarah ke atas. Jadi untuk teman-teman sudah berhasil membeli di sekitar harga 1000 ke bawah, saat ini TWR masih sangat layak untuk di hold. Dan dari data broker summary bisa kita lihat kenaikan 3% lebih ini masih ada akumulasi asing juga jika kita perhatikan dalam beberapa minggu ini terus masuk dengan jumlah yang lumayan besar. Jadi dari data yang kita dapat saya lihat TWR masih ada potensi melanjutkan kenaikan menuju target harga 1285 sampai harga 1300. Apabila teman-teman ingin swing trade, bisa pertimbangkan dulu untuk take profit apabila memang masih gagal break resisten ini. 100 tunggu kembali di harga 1200 untuk re-entry kembali. Atau mau hold terus selama garis uptrend belum patah pun menurut saya masih oke. Jadi untuk trailing stop saat ini menurut saya di harga 1200. Jadi selama harga 1200 tidak terlewati, TWR masih ada potensi untuk melanjutkan kenaikan. Dan berikutnya saya akan coba analisa saham JPFA. JPFA hari ini bisa kita lihat naik 2% lebih ke harga 1500. Tapi secara tren jika kita perhatikan saat ini JPFA trennya masih bergerak sideways. Dan sekarang masih berusaha untuk naik melewati garis EMA 50 dan harga 1500. Karena di atas garis EMA 50, harga 1500 merupakan resisten yang beberapa kali masih bisa menahan penurunan dari saham JPFA. Sedangkan untuk resisten kuat berikutnya bisa kita lihat di garis EMA 150 saat ini di harga 1545. Jadi sempat beberapa kali break garis EMA 50, tapi mencoba untuk break garis EMA 150, JPFA masih gagal break. Jadi bisa kita lihat break garis EMA 50, tapi mencoba break garis EMA 150 gagal break dan melanjutkan penurunan. Jadi tetap harus hati-hati selama garis EMA 150 tidak terlewati. Dan garis MACD jika kita lihat saat ini juga trennya masih bergerak sideways. Untuk JPFA bisa kita lihat kenaikan 2% lebih ini masih ada akumulasi, tapi asing jika kita perhatikan masih terus distribusi saham ini. Jadi dari data yang kita dapat apabila teman-teman saat ini baru mau entry, wait and see dulu. Apabila JPFA dalam 1 minggu ke depan masih bisa bertahan di atas garis EMA 50 baru teman-teman entry di sekitar harga 1485. Dengan target jangka pendek untuk take profitnya menurut saya di sekitar harga 1540 sampai 1550. Jadi bisa take profit apabila terlihat ternyata JPFA masih gagal break dari resisten di EMA 150. Atau mau hold terus selama garis EMA 50 tidak terlewati pun menurut saya masih oke. Karena selama masih kuat berada di atas garis EMA 50, JPFA trennya akan mulai membaik. Apalagi jika kita perhatikan di sini sudah mulai terbentuk high low. Sehingga ada potensi untuk mencoba break garis EMA 150 dan melanjutkan kenaikan. Berikutnya saya akan menganalisa saham agro yang bisa kita lihat hari ini naik lumayan tinggi 4% lebih ke harga 850. Tapi jika kita perhatikan secara tren agro saat ini belum bergerak tren, tapi memang trennya sudah mulai membaik karena telah berhasil naik di atas garis EMA 50 saat ini di harga 815. Jadi sebelumnya agro bergerak sangat downtrend, tapi setelah berhasil break garis EMA 50 sudah terkonfirmasi garis downtrend agro patah. Dan saat ini jika kita perhatikan agro beberapa kali mencoba break harga 875 ternyata memang masih gagal break sehingga trennya masih bergerak sideways. Tapi support di EMA 50 yang saat di sekitar harga 815 masih kuat menahan penurunan dari saham agro.
Dan garis MACD pun bisa kita lihat saat ini masih terus bergerak naik. Bisa kita lihat di sini, kenaikan 4% lebih ini malah ada distribusi. Asing juga terlihat masih terus distribusi saham agro. Dan hari ini naik 4% lebih malah distribusinya lebih besar. Jadi untuk agro menurut saya tetap harus hati-hati apabila dalam 1 minggu ke depan ternyata mencoba break harga 870 sampai 875 ternyata memang masih gagal break. Menurut saya teman-teman harus pertimbangkan untuk take profit dulu. Apabila memang teman-teman sudah berhasil membeli di harga bawah. Setelah itu tunggu kembali di garis EMA 50 di sekitar harga 815 untuk re-entry kembali. Atau mau hold terus selama masih bertahan di atas garis EMA 50 pun menurut saya masih oke. Sedangkan untuk teman-teman saat ini baru mau entry, wait and see dulu. Bisa buy on breakout apabila berhasil break harga 870 ini dengan target berikutnya di harga 1000 atau tunggu kembali di garis EMA 50 untuk entry di sekitar support kuatnya. Dan berikutnya saya coba analisa saudaranya yaitu saham BRIS yang bisa kita lihat hari ini naik 1% lebih ke harga 1590. Dan jika kita perhatikan secara grafik, BRIS secara grafik lebih bagus daripada agro. BRIS sebelumnya juga sama bergerak sangat downtrend, tapi bisa kita lihat setelah berhasil break garis EMA 50, BRIS sempat break garis EMA 150. Tapi berusaha untuk break resistance 1700 ternyata gagal break. Dan saat ini BRIS kembali turun di bawah garis EMA 150. Jadi saat ini garis EMA 150 di sekitar harga 1590 sudah berubah menjadi resisten. Jadi hari ini BRIS berusaha untuk naik kembali di atas garis EMA 150 ternyata belum terkonfirmasi break garis EMA 150 ini. Dan garis MACD sebelumnya bergerak naik saat ini masih bergerak turun. Untuk BRIS bisa kita lihat pada kenaikan 1% lebih ini memang terlihat ada distribusi, tapi asing hanya melakukan sedikit distribusi. Dan bisa kita perhatikan asing selama beberapa minggu terakhir ini masih terus masuk akumulasi saham BRIS. Jadi dari data yang kita dapat apabila teman-teman sudah berhasil membeli di harga bawah, menurut saya walaupun BRIS kembali turun di bawah garis EMA 150, tapi selama kuat di garis EMA 50, menurut saya BRIS masih bisa di hold. Dan untuk teman-teman yang sebelumnya belum sempat entry membeli saham BRIS, masih bisa pantau saham ini, bisa buy or breakout apabila dalam 1 minggu ke depan BRIS berhasil naik kembali di atas garis EMA 150, atau tunggu kembali di sekitar garis EMA 50 untuk entry-nya. Dengan target take profit jangka pendek menurut saya di sekitar harga 1700. Karena selama masih gagal break harga 1700, BRIS trendnya masih akan bergerak sideways. Tapi apabila berhasil break, maka target berikutnya itu di sekitar harga 1800, baru target selanjutnya itu di harga 2000. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.